Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan di tahun ini semoga segera terwujud dan semoga puasanya berjalan lancar. Amin. Alhamdulillah masih bisa share lagi ya teman-teman. Kali ini saya mau share kegiatan di pagi hari. Ini aktivitas saya dimulai. Ini saya mau keluarin si motornya dulu. Berhubung motornya ini mau saya pakai pergi keluar sebentar gitu, ntar ya teman-teman. Ini aktivitasnya saya mulai sekitar jam setengah 9-an gitu. Sebelumnya sih sudah beraktivitas, cuman itu nggak ke-record ya teman-teman ya. Dilanjut setelah keluarin si motornya, ini saya mau sapu-sapu dulu. Ini tempat tidurnya udah saya beresin terlebih dahulu, cuman gak saya record. Takutnya entar itu teman-teman semuanya pada bosan nonton aktivitas saya yang itu melulu, yang itu terus berulang-ulang gitu ya, karena memang aktivitas saya di rumah itu ya seperti itu ya teman-teman, gak jauh yang dalam mau beres kamar, mau beres dapur, nyuci baju, nyuci piring, nyapu lantai, dan ngurus si dua bocil. Teman-teman udah pada beberes rumah apa belum nih, atau sedang apa nih pas nonton video saya? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Oh ya teman-teman ataupun bunda-bunda, di sini saya mau sedikit cerita nih sama teman-teman semua ataupun bunda-bunda gitu ya. Saya mau tanya sama teman-teman ataupun bunda-bunda semuanya, itu sakit mah atau asam lambung tuh gimana sih? Karena jujur gitu ya, saya tuh nggak tahu yang namanya sakit mah atau asam lambung. Saya taunya kalau telat makan gitu pasti perut kita itu pasti bakal melilit gitu ya, tapi antara sakit mah dengan asam lambung saya jujur memang nggak tahu betul apa gejalanya. Tapi di sini saya mau sedikit cerita gitu sama teman-teman. Berhubung pas saya lagi ini edit video atau pas saya lagi dubbing ini video itu badan saya itu lagi kurang sehat ya teman-teman. Pagi-pagi itu saya udah dilanda sakit gitu ya. Sakitnya ini di sekitar area perut gitu ya teman-teman. Kalau dibilang masuk angin sih mungkin iya masuk angin, cuman ini lebih dari sekedar masuk angin gitu. Ini sakitnya itu hilang timbul, tetapi kalau sekali sakitnya itu datang itu seperti kayak susah gitu ya buat bernafas gitu ya teman-teman. Saking sakitnya itu nahan nafas supaya sakitnya itu hilang. Ini udah yang kesekian kalinya saya sakitnya itu kayak gitu teman-teman ya. Ini memang belum ada atau belum sempat gitu buat saya cek ke dokter gitu ya. Kita kan tidak tahu itu penyakitnya penyakit apa gitu teman-teman. Udah saya kasih minyak angin, fresh care atau balsam itu ke perut saya gitu. Udah pokoknya itu perut udah panas banget gitu ya, kena balsam itu nggak mempan ya teman-teman, malah makin sakit gitu. Udah saya urut-urut juga itu perutnya sendiri gitu makin sakit. Terus saya juga udah kayak makan, udah minum air hangat gitu, tetap nggak hilang ya teman-teman sakitnya, malah kayak tadi ini, kayak hari ini gitu teman-teman ya, pas saya lagi edit ini video, sesudah saya makan, sesudah saya minum gitu, itu malah keluar lagi gitu teman-teman, dan sakitnya itu makin kuat, makin sering gitu kan teman-teman, sampai mau beranjak, sampai mau beraktivitas aja nggak bisa. Kalau tidur pun dibawa tidur itu malah makin sakit gitu teman-teman. Ini udah sekian kalinya gitu teman-teman. Akhirnya itu saya pergi ke tukang urut gitu ya teman-teman, tukang kusuk gitu. Kata si tukang kusuknya sih ini masuk angin terus ditambah kayak turun perut gitu teman-teman. Tapi setelah diurut pun memang mungkin karena anginnya belum seutuhnya keluar gitu, sesudah diurut pun juga enggak itu ya teman-teman, enggak langsung hilang. Bahkan udah saya makan kayak Promax atau Milanta, terus saya juga minum tolak angin gitu, belum hilang-hilang juga. Pokoknya seharian ini gitu saya harus nahan itu yang namanya sakit perut ya teman-teman ya.
Doain ya teman-teman, semoga saya cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Oke, lanjut ke video lagi teman-teman. Ini saya mau masak Nutrijel dulu karena saya mau buat minuman gitu untuk berbuka puasa. Tapi memang karena buka puasanya masih lama, ini kan masih siang gitu. Ini saya masak Nutrijelnya dulu supaya Nutrijelnya ini beku. Dan ini ya teman-teman, Nutrijelnya yang saya beli kemarin di pas belanja bulanan yang salah gitu. Saya pengen cari yang cincau, akhirnya terambil yang rasa coklat gitu. Ini saya masaknya itu bergantian gitu. Ini yang pertama coklat, terus ini yang rasa anggur gitu ya teman-teman ya. Ini saya mau buat minuman Nutrijel susu gitu, mau saya bagikan buat tetangga dekat sekitar rumah karena memang kebetulan gitu kemarin itu ya teman-teman, adik Fani dia baru berulang yang umur 1 tahun. Alhamdulillah teman-teman, adik Fani udah nggak terasa udah 1 tahun aja ya teman-teman. Semoga adik Fani itu sehat selalu, panjang umur, menjadi anak yang soleha dan lancar rezekinya, berguna untuk kedua orang tua dan juga nusa bangsa, amin. Ini lanjut saya masak Nutrijelnya itu yang rasa kelapa ya teman-teman. Pokoknya ini Nutrijelnya 4-4-nya, yang satu lagi itu saya masak itu ya Nutrijel melon gitu. Ini Nutrijelnya itu saya kasih 2 sendok gula pasir ya teman-teman supaya agak sedikit manis. Terus ini teman-teman, saya mau buat gorengan gitu, sejenis lumpia isi tahu gitu. Sengaja saya adon sekarang, ntar itu tinggal dimasak. Ini isiannya itu ada tahu, ada wortel, ada irisan daun bawang dan juga seledri. Terus saya kasih telur. Jangan lupa dikasih bawang putih ya teman-teman, kasih lada sedikit, garam, terus penyedap rasa. Pokoknya ya sesuai selera aja. Saya nggak pandai ya teman-teman yang namanya nakar-nakar resep gitu. Ini yang sepengetahuan saya aja ya teman-teman ya. Ini diaduk-aduk terus ya sampai tercampur. Terus lanjut ini mau saya isi ke dalam kulit lumpia. Kulit lumpianya itu saya beli yang sudah jadi aja ya teman-teman. Entar kawan si Nutrijel susunya ini untuk dibagikan ke tetangga yang ada di dekat rumah. Saya cuman membagikan dekat tetangga rumah aja ya teman-teman karena keterbatasan dana. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, berbagi sedikit untuk tetangga sebelah rumah, pokoknya tetangga yang ada di dekat perumahan ini. Tapi kalau soal rasa itu saya nggak menjamin karena saya pas buat ini hidangan itu lagi berpuasa juga ya teman-teman. Sebelum saya ngasih ke tetangga itu saya bilang kalau rasanya kurang enak atau ada yang kurang gitu harap maklum, saya bilang gitu. Tetangga itu bilang ya nggak apa-apa, namanya juga lagi berpuasa. Ini lanjut saya mau isi dulu si tahunya itu ke kulit lumpia itu 1 sendok gitu. Terus saya gulung ini, saya letak gitu di wadah. Terus entar udah sore gitu langsung digoreng supaya jangan ribet ya teman-teman. Dilakukan hingga kulit lumpianya atau isiannya itu habis. Ini lumayan banyak dapatnya gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau menonton video sederhana saya ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ini kita udah ada di akhir video ya teman-teman. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye. If I can lay down beside